Langsung dia saya. Menurut orang tua orang tua yang mungkin kali Bang Desa mungkin sinetron mungkin buat doa bang ini bang Tanjung ini Bang Desa Lok Raya kan. Nah ini tuh balai nadi palat campur mau kok. Oh iya silakan. Ini tuh balai nadi yang menyusun dan tim to lok mila ampun pakai lok basen no angkat teman kali ko. Nah jadi kudung ko lemar mon dia bergaris kena nan bang bukunya tersirap winen nadi lemudun lok mila lok apa lok minyak duduk minyak winen tidak sembarangan orang karena lunmuan. Dek ini pun mila boleh sini mungkin di sini jadi dek ini punya mila anak-anak tahu anak duim nabi lak nagoh kurang kepala budaya yang tidak ada apa-apa sama saya. Nah kurang kita anak-anak tolok melini kurang pemuyun yang malam disukap kayaknya wah tidak bisa kami bergerak semuyung atau pemuyun mila muyuk malah lamaran kok. Nah, jadi karena bala lamar mon ya berani ko me fasiat na ko bala kini ako akin nadi untuk kaya nga ano na kana. Memang nanok mulia kana men ko na namudon na kalau ko tidak ada kana nila berafat ini kata moto buslo. Itu keterangan orang tua anak kay kumain mo. Nah, ini tahu mikir na berunding tahu kulung-kulung mefasiat dan kulung potara kulung apa permasalahan. Nah, ini lu kabalam tu ni, bukan aku juga tu. Balam ya jimbalaya di metode tahu kena, balaluk tepat. Oh, ini yang masuk itu ni bergaris lok mana lagi tu, ini ukuran ni, ukuran ini, oh ini letaknya ini. Ada tu bahkan yang lebih lodam berita apa ini tak bisa. Oh ketongan ketentuan tahu ini berarti tahu di bina berentuan supaya mereka matotnya tahu jangan kita begitu karena mereka ini pegang matu dadap deh karena lemulun bahkan tahu ya jadi oleh sebab itu bala ini kuan tahu luk sempat tahun ini mereka tahu mujuk kemudian nah tahu maya ada tahu mudut tahu apa nih aku matalu milau kamu tu dobi mu matalu kan balar marani kan deh. Jadi mudut tahu nato maya di tahu adat di mudut tahu luk bahkan lekan itu maya apa mutiri sekolah luk nunggu kodong adat lah luk ini ya mungkin nawi mau bala kam macingena mau balaku supaya melula anak-anak luk bapak untuk milik matu tahu pegang adat tahu di adat kerajaan adat melinau adat apalagi nanti terlilai nak keluhanku ada tabai matu di siren tahu tutul mudana secara sosial dia mungkin tahu lundaya atau ni biar tanda lah tu dia tahu nah lok satu lok keputusan peringatan tahu jantung manuk nelak belum pini ini hukum tahun ni, bagian tu hukum tahun ni bentuk hukum tahun ni binayar tu hinam kumin tilas ni, dah mutu doa nanti mengamung bangsa supaya matalu anak lokal ini supaya tu maya nanda balhadai ni binayar hinam keluar lebih lapang penjara. No, dari tu tunggu ni kodong tu banding lebih mula tahu mila bangga dunia balundaya ni lah. Nah, dan perundingan mesti supaya metelung tua adat ini dah kan masuk wim dan kalau marah ini mana keputusan supaya mana keputusan supaya tahu ini apa wan mayar kaya amur ngolwat kemudian nak bang penjara udah bal hade bang nokan mungkin macam ini balaku mula hunuk bala masing nahom nato ni mutuk bala naon terima kasih Pak Nanha yang matung diskusi tadi melebar itu teknis kalau memang itu penting ya nanti lembaga adat yang terpilih yang membentuk itu tidak perlu tuh didiskusi sekarang buang-buang waktu
Kemudian terkait yang mohon izin senior saya mengenai penjara adat, memang tidak ada. Tapi perlu kita ketahui, ketika lembaga adat memberi sanksi, kita tidak membayar, ingat pesan moral di sana ya. Saya katakan bahwa Bapak sehebat apapun dari sekarang, Bapak tidak akan dipercaya lagi. Kalau saya yang mengurus, saya blacklist. Ketika dia melapor lagi lain kali, saya sudah punya catatan tersendiri untuk yang bersangkutan. Itu terkait teknis. Terima kasih. Pengurus periode 2017-2022. Kelompok A menerima dengan baik tentang laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2017-2022 dengan catatan merekomendasikan kepada kelompok C supaya memasukkan program pelatihan bahasa Lundaya. 2. Laporan keuangan setiap menyampaikan laporannya dilampirkan dengan bukti, kwitansi, nota, dokumentasi terlampir. Nomor 3, merekomendasikan kepada lembaga adat yang akan datang segera mengesahkan peraturan wilayah adat yang ada. Nomor 4, tetap berpangku pada wilayah adat yang ada atau tidak mengizinkan mengelola wilayah adat yang ada. Nomor 5, pencemaran lingkungan yang ada merekomendasikan kepada pengurus lembaga adat yang terpilih untuk mencari solusinya. Demikian, terima kasih. Membeli arealnya dikelola oleh investor. Adat atau Lundaya ini serba susah, serba sulit, kaku. Para investor itu tidak datang mentah-mentah ke hutan adat kita. Tidak datang mentah-mentah, tidak datang gelap-gelap. Mereka itu datang membawa kekuatan izin dari pemerintah. Yang menghancurkan hutan adat kita ini, itu pemerintah sendiri. Mengizinkan investor yang punya uang banyak ini untuk mengolah kayu di Mantarang sana. Di Sungai Yari sana, di Sungai Belalau sana. Ketika kita adat ini berteriak, investor dengan kekuatan izin itu melawan kita. Sedikit pun adat tidak punya kekuatan di sana. Nah sekarang, bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita? Kalau pemerintah sudah ngizin ini, ya namanya pemerintah wakil Allah. Seorang pun rakyat di negeri ini tidak bisa melawan itu. Pegang izin, Pak. Cara kita, bagaimana kita ada di dalamnya itu saja. Kalau Anda masuk di negeri kami, syaratnya ini ada persyaratan yang diperlihatkan adat kepada mereka. Kalau kita melarang sama sekali, maka itulah bentrok. Kita berbenturan dengan mereka, berbenturan dengan aturan-aturan pemerintah yang memberi izin kepada mereka. Nah ini serba sulit kita. Bapak Ibu saudara, soal hutan adat ini memang sangat sensitif kalau kita lihat. Nah sekarang ini kan ada rancangan besar di Mantarang sana. Ini terancam, jadi ancaman bagi penduduk kita di hulu sungai di Mantarang. Ketika bendungan itu dipasang, tenggelam di sana, tidur tidak enak kita hilir. Begitu dia jebol, kita hanyut sama-sama. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maka ada upacara adat yang disinggung-singgung tadi Pak Marson. Ada upacara membendung Sungai Mantarang itu, Sungai Tubuh itu upacara adat. Murni upacara adat. Setelah upacara adat, ya kita pasang, kita adu ini dengan Tuhan. Supaya orang-orang yang bekerja di situ tidak celaka. Jadi ini antara Tuhan dengan adat ini sangat sulit kita sinkronkan. Jadi bapak-bapak bicara soal adat, ya seperti itu dia, mau tidak mau, sapi, kambing, kurban di sana. Itu upacara adat nanti. Nah gini dia mengenai hutan yang diperdebatkan itu, kita tetap melayak atau nilai telo. Nah, 2 tahun nih ngelawan
investor yang punya duit banyak itu, karena mereka itu sudah diizin oleh pemerintah masuk di situ. Jadi hak-hak kita di sana itu jelas-jelas kurban. Banyak lo kena kita ngurus. Inhutani 2 berbenturan dengan adat di Mantarang sana. 2 adat di jalan Semut Mengutang Bangpulung memeriksa, menghitung berapa tangkawang-tangkawang yang ditebang ini disimpan di bawah jembatan. Ini banyak loh kena Tolundai ini membela hak masyarakat adat ini sebenarnya berbenturan dengan Inhutani. Maaf, saya minta kepada Inhutani, kumpul undang-undang aturan perusahaan itu saya bakar di sini sebilang. Jadi tahu-tahu dirilah masuk di tanah adat ini. Jadi itu Pak, saya sungguh bela hak kita. Karena kita di bawah ancaman yang 2 tahun ini berdaya. Apakah kalau mereka itu sudah pakai izin, kami punya izin, ada undang-undang ini, ada aturan ini. Melayak tahu kan? Nah ini, kapan tahu caranya bagaimana dia masuk, tapi kita ada di dalamnya. Terima kasih. Masyarakatnya. Ya kebetulan kami di FOMA, jadi Pak Tumi juga ada di sini. Salah satu kegiatan kami di FOMA itu adalah melindungi hutan masyarakat adat. Nah untuk sekarang supaya Bapak Ibu tahu, masyarakat adat yang sekarang bergabung di FOMA ini ada 13 wilayah adat. Jadi ini adat besar, termasuk kita Lundaya di situ. Nah barangkali saya tidak punya hak sebenarnya ini Ibu Ketua, Bu Dovina, tapi tidak ada salahnya kami mau sampaikan. Terkait dengan hutan adat, kami hanya bisa melindungi, bukan mengeksplor. Supaya kita tahu. Yang kita hadapi pada saat ini adalah investor besar, betul yang katakan Pak Furani. Nah, apa alasan kita tidak memberi hutan kita ini supaya tidak dieksplor? Tentu kita punya dasar-dasar. Nah, itu yang kita persiapkan untuk menghadapi investor ke depan. Untuk masyarakat adat loh ya, yang punya hutan. Jadi, kita harus punya data-data yang kuat bahwa kita mengelola hutan ini secara tradisional, secara adat, secara budaya kita sebagai suku bangsa Lundaya seperti ini. Nah, sebab kalau kita mau bandingkan itu dengan hak ulayat di Sumatera, itu sangat berbeda. Kalau di Sumatera, dia memang terus-menerus memelihara hutannya. Ada bukti dia membersihkan hutannya, ada bukti dia pelihara kayunya dengan baik. Beda dengan kita. Hutannya masih lebat, hutannya masih rimba, tidak pernah kita bersihkan, tapi kita katakan ini hutan adat kami Lundaya. Ini hutan adat nenek moyang kami. Sejauh kami jalan dari sini, sampai kami tenggelam matahari nanti sampai di sana, itulah batas. Ini kalau di Krayan nih, itulah batas kami punya hutan katanya. Berarti kita suruh anak muda yang kuat-kuat lari itu. Itu strateginya seperti itu. Nah, oleh karena itu secara hukum adat, perlu juga kita perkuatkan. Makanya ada penguatan kelembagaan. Nah, kenapa kita bicara orang pintar, orang yang berpengalaman di sini? Tadi saya coba monitor apa yang kita bicarakan. Karena pengalaman itu menjadi guru terbaik dalam rangka kita menghadapi masyarakat global sekarang ini. Karena itu kekuatan kita. Nah, itu yang kita inventarisir secara baik sebagai suku bangsa Lundaya agar kita punya kekuatan untuk menghadapi dunia global ini. Dan kebetulan di FOMA ini ada kerjasama dengan beberapa LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan. Pertama, Undang-Undang 45 pasal 18 itu merekomendasi semua lembaga adat sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya tetap dilindungi negara, termasuk aset kita. Lalu kedua, berdasarkan undang-undang itu, Kabupaten Melinau pada tahun 2012 dengan Perda nomor 10 sebenarnya melindungi hak masyarakat adat baik
yang di perut bumi maupun di atas perut bumi. Artinya lembaga adat itu sekarang silakan menginventarisir wilayah adatnya, langsung diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup. Saya termasuk tim di sana. Karena Bupati nunggu nunggu data itu supaya di SK-kan ke kementerian. Menteri sana nunggu. Betul nggak kita wilayah adat? Saya mau tanya, ini mengukur adat wilayah tahun ini kan? Ya mana? Oh ya. Oh, jangan tunggu-tunggu. Kita sudah membentuk badan di sini, Badan Penyelesaian Urusan Masyarakat Adat. Perbuk nomor 75 tahun 2018. Nah, saya tahu Pak Paul ini kami berkelahi, Pak, termasuk saya dalam tim itu menyangkut, kita sudah disetujui di menteri sana. Namanya Tanah Adat Apa Kinaya. Ya Pak Paul ini sekarang desa-desa yang lain ini berkelahi nih. Apa ini masih bentrok ini dengan wilayah adatnya. Nah ini kerja kami di sana. Maka itu adat desanya kan tidak tahu bagaimana perjuangan adat kabupaten ini di pemerintah sana. Ya kami berkelahi Pak, bertunjuk 10 adat di sini ini hadir semua itu dalam. Termasuk maaflah saudara kita. Punan ini sesungguhnya orang kenal dari dulu tinggal di hutan, tetapi mereka terpecah belah 4 kubu mereka sekarang. Mudah dah petukik punya, padahal coba mereka aku ya semua lingkungan ini dulu. Setelah menteri terbitkan SK, ini tanah kalian baru kalian mulai dibagi yang 4 sebenarnya. Ini mengajukan sana Pak Libun, kubu ini bilang tidak sah Pak Libun punya. Ujung-ujung menteri itu kembalikan anunya. Nah sekarang yang harus kita siapkan itu data luas wilayah adat kita, pengurus adat yang ini nih Pak, jangan diremehkan kita nih Pak. Nih. Sepanjang kita dipilih oleh masyarakat, jangan diremehkan kepengurusan adat ini. Lalu di samping kepengurusan adatnya, legalitas nanti direkomendasikan oleh Bupati Melinau supaya dikeluarkan dari tanah negara itu. Keputusan MK 35 mengatakan tanah adat, tanah negara, titik. Saya buka di sekarang. Mek mau ngukur nepala. Nah tahu pasar-pasar nih. Jangan bilang pemerintah. Tanah. Ya kalau kami tidak tahu itu wilayah adat, tetap dikasih. Maka itu di mana yang tergenang nanti, itu yang kita tuntut di perusahaan bayar ganti rugi wilayah kita yang tergenang. Yang dibayarnya daerah yang tergenang air saja, jangan takut. Ya cuma kami ini mau bicara adat Lundaya itu yang mana batasnya? Tidak jelas juga. Kan batas kita ini alam, batu, pohon, gunung, titik, dan air. Tidak ada sudah ceritanya tuh. Ya ditunggu itu Pak. Jadi satu-satunya yang dibangga orang di kementerian sana, Perda Kabupaten Melinau. Cuma yang mereka heran, di daerah lain tuh banyak masukkan datanya. Cuma Melinau ini herannya perdanya bagus, tapi mana wilayah adat ini Pak? Kami tunggu-tunggu datanya, nggak ada ini. Saking amannya tuh Pak. Oke, demikian penjelasan saya. Yang jelas pemerintah sekarang, ini Pak, MK ini konsentrasi betul Pak dengan lembaga adat Pak. Karena di pusat itu mereka sudah tahu itu, MK, Mahkamah Konstitusi sudah tahu bahwa negara ini juga sebenarnya bermain dengan uang-uang dengan masyarakat itu. Maka itu jangan khawatir ya. Ya, terima kasih. Pun sudah ada kesepakatan antara Lumbis, Mentarang, Tubuh tentang pengolahan hutan adat. Sudah ada itu. Dan ditindaklanjuti dengan Mentarang. Mentarang Hulu juga sudah membuat peraturan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kita patuh tak peraturannya sudah kita buat sendiri? Ini terpulang kepada kita sendiri. Kedua, bagaimana perannya lembaga adat ini? Kuat nggak lembaga adat ini? Mana Pak Kepala Desa Tanjung Lapang? Adakah di sini? Pak Jemi kemarin mungkin sama-sama saya kemarin di Jakarta. Di Jakarta bulan Juli kemarin Pak, bulan Mei Juni, saya berbicara, bukan nakok ini kok, karena saya diminta, saya tidak tahu saya datang ke sana waktu itu untuk apa. Saya diminta berbicara di kementerian, di Rut Inhutani di Jakarta, mengembalikan hak
masyarakat Tanjung Lapang terhadap 125 hektar tanah Tanjung Lapang yang dikembalikan ke Tanjung Lapang dari Hutani. Itu langsung ditandatangan oleh Bupati dan Dirut Kehutanan pada waktu itu. Jadi adat tidak lemah. Ya. Adat tidak lemah. Itu kekuatan kita. Nah sekarang apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi, kebetulan ini dalam laporan saya tadi Pak, pada tahun 2000 bersyukur dan bersukaria sementara karena salah satu dari 13 wilayah adat di Kabupaten Malinau ini sudah diakui dan ditandatangan oleh Bupati Malinau, dan sekarang peta wilayah adat secara keseluruhan sudah ada di meja kementerian dan kita menunggu verifikasi dari kementerian untuk kembali ke masyarakatnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Dimi tadi, dia datang ke Long Bisai, warga Long Bisai, betul enggak kamu buat peta wilayah ini? Betul, kembali dari sana dikeluarkannya lah surat. Kita doakan bersama supaya SK itu secepatnya akan ada di tangan kita. Kalau sebelum kita mendapat itu, berteriak sebatas apapun kita, tetap wilayah kita itu dijadikan wilayah negara. Catatan penting di sini dari saya Paulus Belapang. Berteriak, selalu berteriak bahwa tidak ada tanah negara. Yang ada adalah tanah adat. Kalau negara mengatakan adat meminjam tanah negara, sebetulnya terbalik. Yang meminjam itu adalah negara, karena negara baru merdeka tahun 45. Ini catatan untuk kita ya. Catatan untuk kita semua. Jadi jangan lagi topakin aja. Mungkin bulan berapa ke depan ini kita menindaklanjut ke kerajaan Pak. Mengadakan peta ini. Berapa lama kami kerja untuk membuat peta ini? Inilah Tok Mentara Ngamung nih kan. Sejak tahun 2008. Kita sudah melakukan peta partisipatif masyarakat adat. Wilayah adat. Tetapi kita pada waktu itu mencurigai bahwa Poma inilah menjual tanah adat. Pak Paul itu ikut mau menjual tanah adat. Ini dia. Cukup lama kita membuat ini. Baru tahun 2014 kemarin, 2021 sudah terang menerang wilayah adat kita itu sudah. Nah, sekarang masih ada yang tersisa Pak. Masih yang tersisa, kalau tidak salah di Sungai Kerayaan itu ada, di atas Long Sulit. Nanti saya minta kalau ada masyarakatnya di sini, bergabung langsung dengan daerah Kerayaan, karena Kerayaan belum dipeta. Supaya itu secara keseluruhan nanti bisa dipeta. Dan satu lagi di ujung Kerayaan yang menembus ke daerah Malaysia, itu hanya sudut kecil yang membatasi antara Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nukan. Ini PR kita semua. Demikian dan terima kasih. Selamat sore untuk hanya menambahkan poin-poin yang sudah tertera di kartu ini. Cuma yang ada perubahan sedikit untuk poin ke-1 itu pembinaan pengembangan organisasi kelembagaan. Untuk pelaksanaan pemilihan pengurus LADL kecamatan dilaksanakan 3 bulan setelah berbentuknya pengurusan LADLKM, dan untuk desa dilaksanakan 6 bulan setelah terbentuknya pengurusan LADLKM secara serentak. Itu dikembalikan ke desa dan kecamatan masing-masing. Itu usulan dari para anggota yang ada di Komisi C. Dan untuk yang poin yang lainnya semua setuju, dan ada poin yang tambahan dari Komisi C, yaitu legalitas lembaga adat Dayak Lundaya yang akan diajukan ke Kesbangpol. Kedua, logo lembaga adat Dayak Lundaya, yaitu satu logo dari kabupaten sampai ke desa. Ketiga, atribut atau seragam adat Dayak Lundaya. Keempat,
pembangunan rumah adat Dayak Lundaya dan juga sekretariat adat Dayak Lundaya. Yang kelima, anggaran program kerja yang tadi disebutkan itu ya uang sidang adat. Keenam, rapat koordinasi lembaga adat Dayak Lundaya yang diadakan 2 kali dalam setahun. Ketujuh, ada usulan juga mempunyai website atau situs internet lembaga adat Dayak Lundaya. Ya, itu aja dari Komisi C. Sekian, terima kasih. Dinas Adat Lundaya. Kalau saya melihat yang sekarang ini kan versi kita kan ada banyak bermacam-macam. Ada buayanya hadap ke bawah, ada yang hadap ke atas, ada bajunya bagaimana, ada pakai baju mana. Ini belum ada keseragaman, Pak. Saya minta untuk ke depan dengan pimpinan yang nanti akan kita pilih dan kepengurusannya, mulai dari kabupaten sampai ke desa, buat ada keseragaman, Pak. Bahwa sebagai identitas kita sebagai orang Dayak, itulah yang sebenarnya. Terima kasih, Pak. Kita menggunakan prosesi adat selalu menggunakan pelafot dengan ilang. Jadi supaya ada penegasan, penggunaan pelafot itu pada saat apa, penggunaan ilang itu pada saat apa. Jadi kalau pelafot ini kan pusaka. Jadi bukan selalu kita pakai pada saat sembarang di tempat. Yang kita selalu pakai itu adalah ilang, bukan pelafot. Jadi mohon ini penegasan kepada Pak Ketua atau pengurus lembaga adat yang terpilih nanti untuk penegasan penggunaan pelafot dan ilang. Terima kasih. Komisi A tadi itu di pertama supaya membentuk suatu latihan lembaga pembinaan budaya Lundaya termasuk bahasa Lundaya apa itu, apakah itu hanya pelatihan saja nanti atau pendidikan resmi ya terserah itu nanti. Maksud saya supaya anak baru ini bisa meneruskan budaya Lundaya ini. Kalau tidak ada pengembangannya seperti ini gini saja anak-anak dengar cerita. Oleh karena itu kami Komisi A tadi itu supaya kami usul ini ke Komisi C untuk program ke depan. Terima kasih. Logo yang ada. Tapi momennya kita harus jelas. Kalau buayanya anun artinya. Kalau rubina anun artinya. Kira-kira ide lokali kalau buayanya anun. Ciri khas apa yang menggambar dia itu kalau itu kita pakai. Kemudian rubina anunnya. Ada yang tahu? Coba unitun. Nggak ada? Nah, balok di badanku ya. Kalau buaya nakin saudara, dalam saya sempat kami di waktu sosialisasi, dan hobala dia ramah dengan lingkungan. Siapa bilang buaya ramah lingkungan? Itu amfibi barang itu. Darat atas dia makan truk. Buaya darat kemana itu kan? Ah, ya kan? Tapi anak nasi bulang tidak ada buaya makan anak. Artinya kita ini setahu anak pakan. Ramah lingkungan rumah tangga adalah ramah dengan lingkungan rumah tangga. Ya rumah tangga ya anaknya kan. Itu satu. Kedua Rube. Kemarin waktu kami sosialisasinya dengan Pak William, Anun Rube, asal dibiarkan teman-teman. Boleh saudara ada satu. Anu na kena lambang tofawa kana. Saya bilang rupanya kau ini tidak sekolah. Secara antropologi sosial budaya, kau baca sejarah Indonesia tuh. Masyarakat bangsa Indonesia ini ada 1340 suku bangsa. Kamu tahu adat itu asal kata dari mana? Itu dari dari India. Itu kata adat. Kalau buaya itu rubina, kalian kata lu burung saina kalau dicalo. Kamu tahu itu asal kita ini dari India belakang, dari Indochina melalui India belakangnya Pak Frani ya. Kedua ini guru, lihat di sejarah Indonesia. Artinya tahu nilai ini adalah dari Indo belakang. Itu yang kita pegang sekarang. Itu melambangkan asal usul tahu. Jangan salah paham. Kalau
Afrod sama Karitau ini kan ada itu kesatrianto alat perang tuh itu betul karena kalau benar sinafan tuh nggak baca tuh kan nuno sinafan. Nah itu yang saya sampaikan, saya dukung kalau logo itu kita taruh di atas kepala kita atau di samping kepala kita. Oke, terima kasih. Ini lambang kekuatan. Itu bahasa beliau. Ini lambang kekuatan. Tidak semua kita bisa buat ulung. Itu zaman ngayau pada zaman itu. Nah, saya mau mengaplikasikannya dengan kehidupan kita sekarang. Ini adalah, ada istilah kita, fokimat, fokuyut, faribatun. Nah, faribatun nganolok do. Mungkin itu lebih tepat dia di situ. Faribatun. Artinya kita bersaing sehat untuk meraih ilmu, untuk meraih usaha dan sebagainya dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi persaingan sehat. Nah, karena itu melambangkan kekuatan, ya kita ambil itu sebagai kekuatan kita untuk bersaing di tengah-tengah orang, tapi secara sehat. Nah, saya mengambil maknanya di situ, Bapak Ibu. Nah, saya takutnya karena itu saya buat laporannya. Saya penelitian, ceritanya seperti ini. Jadi, secara legalitas saya kirim itu kepada atasan saya waktu saya di UR. Jadi, maknanya seperti itu. Cuma sayangnya narasumbernya hanya satu saja, yang Magenang. Itu ada di Komisi B kalau tidak salah. Kita berbicara tentang penggunaan atribut. Apa yang disampaikan oleh Pak Johnson. Ada keseragaman. Kalau kita lihat sekarang baju kita ini mungkin kalau kita hitung ada kayak yang 10 sama bajunya. Warna atau motifnya yang sama. Maksud dari Komisi C ke depan ini oleh pengurus terpilih ke depan ini itu akan diatur. Apakah motif ini memang motif budaya? Itu aja kemampuannya orang tua. Tetapi untuk melakukannya mungkin nanti kita akan pengurus ke depan ini akan membuat suatu perlombaan bagi anak-anak muda yang kreatif untuk menerbitkan atau menciptakan suatu bentuk yang mungkin lebih disenangi dan cocok dengan budaya, adat istiadat Dayak Mundayen. Kemudian di sana itu di atribut, maksud kami hanya kami ambil garis besarnya, atribut itu penggunaannya di mana-mana. Oleh pengurus terpilih ke depan, mereka akan mengaturnya, Pak. Di nomor yang ke-6, ada rapat koordinasi antara pengurus kabupaten, pengurus desa, mungkin ada beberapa orang nanti yang dipanggil, pengurus kecamatan, dan tidak terlepas bapak-bapak, anak-anak yang punya kemampuan, baik dia di hukum, di seni, apapun keahliannya di sana. Akan bersama-sama merancang, membuat bentuk nanti yang akan dipergunakan dan kemudian barang itu mau digunakan dalam upacara apa. Karena dalam waktu yang sangat singkat, Komisi C tidak akan dapat membuatkan itu. Nah kemudian, seperti apa yang menjadi bahasan pertama, di Komisi C ini banyak berbicara tentang hukumnya. Komisi C sepakat mempercayakan semua rekomendasi ini nanti akan ditindaklanjuti oleh pengurus terpilih ke depan. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan program kerja 2022-2027. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk.